Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, sungguh kita syukur kepada Allah SWT karena Allah SWT telah menjadikan kita orang iman, orang Islam. Inilah nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam ini. Kalau orang iman ini kondisi apapun ini senantiasa dicintai dan disayangi oleh Allah SWT. Kalau orang iman ini sehat, maka dia banyak amalnya. Kalau dia ini orang iman ini lagi sakit, maka berguguran dosa-dosanya. Kalau enggak punya dosa, naiklah derajatnya. Allah. Kalau orang iman, orang Islam ini lagi kaya, banyak uangnya, maka dia banyak sedekahnya, banyak infaknya. Bangun bangunan sedekah, bikin masjid, bikin pesantren, sedekah untuk jihad fisabilillah. Kalau orang ini iman, orang Islam ini miskin, maka dia akan dimudahkan hisabnya. Di akhirat mudah, apa yang mau dihisab lagi? Enggak punya uang, enggak punya harta lagi. Monggo langsung masuk surga. Masyaallah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, maka dijamin akan masuk surga. Penting sekali hadirin kalimat ini kita ulang-ulang. Di masjid kita ulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di rumah juga kita ulang-ulang. Di pasar, di sekolah, di jalan, dengan siapa saja kita ulang-ulang kalimat itu di dalam hati kita. Entah itu sendirian atau ngobrol bersama teman, tapi hatinya ini sibuk zikir pada Allah. Sambil ngobrol nggak apa-apa, tapi pelan aja. Ajian dimakan Allah SWT. Karena orang itu mati dalam menurut kebiasaan yang hidup di dunia. Kalau orang ini kebiasaan hidup di dunia, jadi seorang kondektur, magetan mediun setiap hari ngomong gitu aja, mau bilang mungkin nanti matinya mengucapkan kalimat itu. Kalau dia ini jadi kondektur yang jauh, Surabaya Jakarta, mungkin mati akan mengucapkan kalimat itu aja. Tapi kalau orang ini sudah terbiasa zikir dalam hati, mengucapkan kalimat iman, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah nanti dia ini di akhir hayatnya akan mudah mengucapkan kalimat ini. Hadirin dimuliakan Allah SWT, cita-cita kita ini sebenarnya apa? Cita-cita kita sebenarnya itu adalah mati bisa mengucapkan kalimat ini. Mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah SWT ini mempunyai tiang dari nur di hadapan arsy-Nya. Apabila ada seorang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tiang ini akan bergetar. Masya Allah. Bergetar hati. Maka Allah SWT berfirman, berhenti bergetar, berhenti. Enggak mau berhenti. Maka tiang ini berkata, wahai Tuhanku, wahai Allah, saya ini enggak mau berhenti bergetar sebelum Engkau ampuni dia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka bila seorang hamba ikhlas mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka akan langsung diampuni oleh Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tidak hanya kita ucapkan la ilaha illallah hadirin, maka kita bagaimana kita dakwahkan la ilaha illallah. Ketemu orang mengucapkan kalimat iman, ketemu orang membicarakan kebesaran Allah, bahwasanya yang berkuasa di dunia dan di akhirat Allah bukan yang berkuasa Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Lurah, tetapi Allah SWT yang memberi kesehatan, yang memberi kita sehat sakit, kaya miskin adalah Allah. Maka kita latihan ngomong kebesaran Allah SWT. Karena kita ini manusia ini mudah lupa gitu. Maka harus kita ingatkan kebesaran Allah, kamu akhirat, supaya tidak lupa, supaya tidak kaget apabila meninggal dunia. Hadirin yang dimakan Allah SWT. Walaupun kita berjumpa dengan orang ahli maksiat, mungkin naudzubillah pemabuk, berjudi, berzina, naudzubillah, maka kita tetap ucapkan kalimat ini hadirin. Kita ngomong kebesaran Allah, Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang Maha menciptakan, memelihara, memberi rezeki, Allah yang berkuasa di dunia dan akhirat,
Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, semuanya datang daripada Allah SWT. Kita ucapkan hadirin, kita harap-harap supaya ahli maksiat tadi yang sering berbuat dosa tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimulakan Allah SWT. Rasulullah SAW juga bersabda dulu, suatu ketika ada seorang hamba Allah dipanggil oleh Allah SWT di akhirat tadi, wahai hambaku sini, menghadap pada Allah SWT. Wahai hambaku, lihat ini, di depanmu ini sudah ada 99 buku catatan amal burukmu. Yang mana besarnya buku catatan amal buruk ini jadi sejauh dia mata memandang. Ada 99. Maka Allah SWT berfirman, apakah malaikat ini mengingkarimu? Tidak, wahai Allah. Apakah malaikat ini menzalimimu? Tidak, wahai Allah. Apakah kamu punya alasan? Maka hamba itu mengucapkan, tidak, wahai Allah. Maka Allah SWT berfirman, sungguh hari ini kamu telah diampuni, karena di dalam selain itu kamu punya secarik tulisan, yang mana apabila secarik tulisan ini ditimbang dengan 99 catatan amal buruk ini, lebih berat satu carik tulisan itu. Maka disodorkan secarik tulisan itu pada hamba tadi itu. Maka lihatlah apa itu secarik tulisan itu. Ternyata tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ditimbang 99 catatan amal buruk yang lain secarik tulisan tadi hadirin. Ternyata lebih berat secarik tulisan tadi. Akhirnya apa hadirin, semua dosa-dosanya diampuni pada hari itu. Kemudian masuk ke dalam surganya Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi tidak ada yang melebihi, tidak ada yang lebih berat daripada asma Allah SWT. Tidak ada yang lebih berat daripada asma Allah SWT. Walaupun kita banyak dosa ini, kita harap dalam hati pasti Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Karena rahmatnya Allah SWT ini sangat luas sekali. Rahmatnya Allah SWT sangat luas. Jangan sampai kita berputus asa hadirin, akhirnya malas-malasan, tidak mau baca Quran, tidak mau zikiran, tidak mau ke masjid. Rahmatnya Allah SWT ini sangat luas. Maka kita doa pergi ke masjid kalau kita banyak dosa hadirin. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Pergi ke masjid. Hadirin dimakan Allah SWT. Suatu ketika zaman dulu hadirin, ada dua orang Bani Israel, yang satu seorang abid ahli ibadah, yang satu seorang pendosa. Setiap hari seorang abid ini hadirin menasihati pendosa ini, menasihati, kamu ini bertobatlah, kamu ini nanti dimurkai oleh Allah SWT. Jadi setiap hari dinasihati seperti itu. Suatu ketika seorang abid ini hadirin sangat marah dengan pendosa tadi. Maka abid tadi mengucapkan kata-kata yang kasar sekali. Kamu sudah dimurkai oleh Allah, kamu pasti tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Maka si pendosa tadi menjawab, biarkan aku bersama Rabbku. Maka di alam arwah hadirin dikumpulkan oleh Allah SWT seorang abid tadi dengan seorang pendosa, dikumpulkan bareng-bareng oleh Allah SWT. Maka seorang pendosa tadi diampuni oleh Allah SWT. Karena apa? Harap-harap rahmatnya Allah SWT. Dia ini harap-harap terus dengan rahmatnya Allah SWT. Biarkan aku bersama Rabbku. Harap-harap terus saja. Akhirnya Allah SWT mengampuni si pendosa tadi, akhirnya masuk surga. Kemudian si abid yang memutuskan, memberi kesimpulan, memberi putusan bahwasanya Allah SWT pasti memasukkan kamu ke dalam neraka, maka si abid ini malah disiksa oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka bagaimana kita ini nggak tahu bagaimana di akhir hayat kita ini bisa mengucapkan kalimat iman atau tidak, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Di akhir hayat kita nanti jadi orang soleh atau jadi orang yang buruk. Hadirin, maka bagaimana kita senantiasa istiqomahkan amal agama ini hadirin, istiqomah zikir, istiqomahkan baca la ilaha illallah.
di mana saja, di masjidkah, di rumah, di sekolahan, di mana saja, hati kita senantiasa ingat pada Allah SWT. Insyaallah ya. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Karena iman ini yang terpenting di dalam hati kita. Iman ini yang paling terpenting. Belum tentu seorang yang hafid Al-Quran ini sudah dijamin masuk surga. Belum tentu. Belum tentu juga seorang yang zalim, yang buat banyak dosa ini sudah dinas masuk ke neraka. Bukan yang belum tentu aja. Semua ini tergantung kasih sayang dan rahmatnya Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, harap kita hanya kepada Allah. Kalau sudah seperti itu hadirin, harap kita ini hanya pada Allah. Takut kita hanya kepada Allah, bukan takut kepada makhluk hadirin. Bukan takut pada orang tua, bukan takutnya pada istri, bukan takutnya pada pimpinan, pada Pak Lurah, pada siapa saja. Bukan takutnya pada singa, bukan takutnya pada harimau, tetapi yang menciptakan singa, yang menciptakan harimau itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harap kita kepada Allah, takut kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketinggalan sholat berjamaah itu, di dalam hati itu sudah godok. Dan godok, Masya Allah, hari ini saya ketinggalan, hari ini saya mabuk, ini bagaimana ini? Apa Allah ini sudah gak sayang lagi pada kita? Hari ini saya gak tahajud ini, tadi malam ketiduran sampai subuh ini. Apa Allah ini sudah gak sayang lagi? Biasanya membangunkan jam 3:30, jam 3. Hari ini saya gak baca Quran 1 juz ini, gak baca Quran 10 ayat dari malam ini, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita takut kita pada Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, zaman dahulu hadirin, ada seorang hafid Al-Quran. Ketiga-tiganya ini bersaudara hadirin. Ketiga-tiganya bersaudara. Yang saudara yang pertama, yang kakak yang pertama ini, saudara ini hadirin, beliau ini seorang tiga-tiganya hafid Quran, seorang muadzin semuanya hadirin. Zaman dulu belum ada mic, belum ada mic, harus naik ke bangunan yang tinggi, di atas baru adzan. Di atas bangunan tinggi, di atas gedung baru adzan. Karena muadzin yang pertama, yang kedua, ketiga seperti itu adzan. Tetapi naudzubillah, saudara yang pertama ini hadirin ketika di akhir hayatnya manggil adiknya yang paling bungsu itu, "Wahai adikku, sini, ambilkan ini Al-Quran." Akhirnya diambilkan betul lagi Al-Quran. Tetapi apa? Dikira karena hafid Quran mau baca Quran sebelum mati, waktu sakaratul maut itu, maka dia mengucapkan kata-kata yang naudzubillah, "Wahai adikku, saksikan saya sungguh tidak percaya dengan isi Al-Quran ini." Akhirnya lepas itu meninggal. Saudara yang kedua juga sama. Dia baca Al-Quran. Dia waktu sakaratul maut memanggil adiknya yang terakhir. Adiknya dipanggil, suruh bawa Al-Quran. Maka dibuka Al-Quran. "Wahai adikku, sungguh saksikan aku tidak percaya dengan isi Al-Quran ini." Akhirnya adiknya yang ketiga ini mikir, Masya Allah, saudara-saudaraku yang pertama, yang kedua mati tidak membawa iman. Alhamdulillah, kalau saya juga sama seperti ini, alangkah buruk nasib saya ya. Akhirnya dia mikir, pergi haji di depan Ka'bah, doanya hanya satu hadirin, "Ya Allah, matikan saya dalam keadaan iman, keadaan Islam." Doa di depan Ka'bah hadirin. Maka ada orang yang soleh doa, bertanya, "Wahai Tuhan, rahmatnya Allah ini sangat luas, kenapa Tuhan ini doanya satu saja?" Akhirnya hari ini beliau cerita punya saudara yang pertama, kedua, seorang hafid Quran semua, seorang muadzin semua, mati tidak membawa iman. Dia takut kalau mati seperti kakak-kakaknya, seperti saudaranya. Akhirnya orang yang soleh tadi tanya dia, pasti saudara-saudara tua yang pertama, yang kedua ini ada amal yang tidak disukai oleh Allah. Maka ingat-ingat sama adiknya tadi, ingat-ingat. Oh iya, dulu ketika kami waktu mau adzan naik ke bangunan yang tinggi, di atas bangunan yang tinggi kami ini tidak langsung adzan, tetapi kami ini mengintip para wanita-wanita yang ada di bawah ini, melihat betis-betisnya wanita. Akhirnya apa? Hadirin, tidak, walaupun maksiatan kecil, tetapi berulang kali, akhirnya apa? Naudzubillah, imannya, la ilaha illallahnya keluar dari hatinya gitu. Hadirin dimakan Allah SWT, dari kisah ini hadirin.
maka bagaimana kita jaga iman kita supaya apa di akhir hayat kita ini bisa mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah. Dan di antara itu bagaimana kita jangan ada maksiat sedikit pun lagi, melihat bukan mahramnya jangan, terus apa saja kemaksiatan yang diri jangan, nanti tahu-tahu naudzubillah, supaya iman kita ini terjaga gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti insyaallah habis sholat maghrib ada pembicaraan yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Insyaallah nanti ambil bagian ya. Insyaallah. Kata aja yang belum keluar 3 hari, 4 hari, monggo indirect insyaallah ya. Insyaallah dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan datang daripada Allah, kita tutup di akhir majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.